Oke teman-teman semuanya, welcome back to our channel Bahasa Aku Inggris with me, Mr. Wan Selamat bin Acing bin Noseni. Selamat datang kembali kepada teman-teman semua di channel Bahasa Aku Inggris bersama saya, Mr. Wawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sama, yaitu karena. Oke, saya mereview sedikit. Untuk karena kita kan menggunakan for dan because. Nah teman-teman bisa tuh perbedaan antara for dan because di video sebelumnya. Kemudian penggunaan for juga bedanya apa ketika for maknanya karena dan maknanya untuk. Nah di video sebelumnya juga ada tuh for yang maknanya karena dan untuk itu bedanya apa ya, seperti itu. Nah pada kesempatan kali ini juga kita masih membahas seputar kata karena, ya masih membahas seputar kata karena, di mana di sini kemarin kan kita hanya membahas karena itu bisa menggunakan for dan because. Di sini ada dua-duanya makna karena masih menggunakan because. Kalau kemarin kan for dan because bedanya apa? Kalau sekarang itu dua-duanya menggunakan because, tetapi yang satunya because tanpa of, yang satunya because pakai of. Seperti itu. Apa sih bedanya, Mister? Baik, check it out. Kalau yang namanya karena menggunakan because itu dia sebagai conjunction, teman-teman. Sebagai conjunction fungsinya. Nah, dia sebagai conjunction. Tapi kalau because of ada of-nya, itu dia fungsinya sebagai preposition. Preposition. Oke, sebagai preposisi, kalau ini sebagai conjunction. Bedanya apa antara because yang sebagai preposisi, because yang ada of-nya sebagai preposisi dengan because saja tanpa of sebagai conjunction? Bedanya, kalau yang namanya conjunction teman-teman itu pasti diikuti oleh subjek predikat. Subjek predikat ada objeknya silahkan, atau ketemu langsung dengan adverb silahkan. Oke, yang namanya conjunction pasti diikuti oleh pola subjek predikat. Itu conjunction, pasti. Tetapi kalau yang namanya preposition, itu polanya selalu diikuti oleh object of preposition. Objek preposisi berupa apa? Ada noun, pronoun, noun clause, noun phrase, gerund. Nah, itu adalah preposisi, objek dari preposisi. Di sini saya hanya menuliskan dua saja, yaitu noun, pronoun. Ada banyak. Ada noun, pronoun, noun clause, noun phrase, dan gerund. Itu adalah object of preposisi. Oke. Baik, langsung saja ke contohnya. Saya ulangi, conjunction diikuti subjek predikat. Kalau yang namanya preposition, because of preposition, itu diikuti oleh object of preposition. Diikuti oleh noun dan pronoun. Nah, contohnya, she is crying because you leave her. She is crying because you leave her. Dia itu sedang menangis karena kamu meninggalkannya. Dia menangis karena kamu meninggalkannya. Because di sini maknanya karena, sama karena. Tetapi setelah because teman-teman perhatikan diikuti oleh pola subjek predikat objek. Diikuti oleh pola subjek predikat. Maka because di sini itu sebagai conjunction. Conjunction diikuti oleh subjek predikat. Maknanya karena. Tetapi kalau yang namanya karena dengan menggunakan of, because of, itu disebutnya dengan preposition. Nah, lihat contohnya. Pasti dia diikuti oleh object of preposition berupa noun atau enggak pronoun. She is crying because of you. Dia itu menangis karena kamu. Nah, jadi yang namanya because of itu pasti tidak ada predikatnya. Tidak ada predikatnya. Tidak ada subjek predikatnya. Seperti itu. Cukup sampai pada because of you. She is crying because of Daniel. She is crying because of me. She is crying because of her. But she is crying because of him. She is crying because of Budi. Jadi yang namanya because of itu hanya sampai pada kata benda atau kata ganti pronoun saja. Tidak ada rangkaian subjek predikat selanjutnya. Atau diikuti oleh predikat saja. Maaf ya, diikuti oleh predikat seperti itu. Nah, dia tidak diikuti oleh rangkaian subjek predikat atau diikuti oleh langsung predikat misalkan gitu. Nah, ini kan sebagai subjek kemudian diikuti predikat misalkan, dia tidak ada.
hanya berupa pronoun saja. Because of you leave her, itu salah. Jadi ketika kita menggunakan she is crying because of you leave her, itu pasti salah. Jadi jangan menggunakan of di sini, karena dia diikuti oleh subjek predikat. Kalau mau menggunakan of yang tidak ada subjek predikatnya, hanya menggunakan you saja, me saja, Budi saja, seperti itu. Karena yang namanya because of itu posisinya sebagai preposition. Preposition diikuti oleh object of preposition, noun atau pronoun. Seperti kemarin. Kalau for yang namanya maknanya untuk, kemarin sudah teman-teman kita bahas, itu pasti diikuti oleh subjek predikat. Maknanya karena. Ya, berarti dia posisinya sebagai apa, Mister? Sebagai conjunction. Ini saya mereview materi teman-teman kemarin. Nah, tetapi kalau for berfungsi sebagai makna untuk, ya, sebagai makna untuk itu ketemunya dengan noun atau pronoun, ya. Dimana si for-nya ini maknanya untuk dan posisinya dia bukan sebagai conjunction melainkan sebagai preposition. Kalau yang namanya preposition pasti ketemunya dengan object of preposition. Itu perbedaan antara because of sama because. Jadi dua-duanya oke, makna karena. Kemarin kita udah bahas tentang makna karena itu menggunakan for dan because. Sekarang makna karena menggunakan because dan because of. Because yang tidak ada of-nya dan yang ada of-nya. Bedanya kalau because yang tidak ada of-nya itu pasti dia sebagai conjunction. Nah, pasti yang namanya conjunction diikuti subjek predikat. Tapi because yang ada of-nya, dia sebagai preposition. Tidak ada atau tidak diikuti oleh pola subjek predikat. Seperti itu. Jadi kalau because of itu langsung kata bendanya. She is crying because of me. She is crying because you leave her. Nah, kalau she is crying because you leave her, berarti itu conjunction because-nya. Tapi kalau she is crying because of you, berarti itu sebagai preposition. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Aman? Oke, seperti itu. Sama juga for, karena kalau subjek predikat, for diikuti subjek predikat karena berarti conjunction, for diikuti kata benda, preposition, maknanya untuk. Teman-teman bisa buka lagi video tentang for, makna karena, dan untuk. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Thank you very much for watching me. See you next time. Bye-bye. Don't forget to comment, like, and share. Bye-bye.